Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Tahu mereka itu ngarahnya gitu gimana, tetapi ajaran tuh tetap sama. Baik. Gini Bang, saya mau coba Bang Holong biar nggak ngantuk. Bagaimana tanggapan Bang Holong, coba? Aku mau minta ayat yang Cornelius yang disebut Cornelius tadi. Ayat yang mengatakan, kami dengan Pak Ustadz ini sama-sama orang Kalimantan. Nah, bersorak-sorai lah, coba. Gimana tadi, coba dibacain, Ustadz. Minta tolong, Ustadz. Mazmur 1 kata beliau. Mazmur 100. Oh, Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nih, saya tampilkan di layar aja ya. Pujian Allah dalam baitnya, Mazmur 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Gitu Bang. Ya, kira-kira seperti itu, betul Ustaz. Kira-kira seperti itu dia. Tapi ini kan menurut keyakinan kami ya Pak Ustaz ya. Iya. Aku nggak pandai tuh Bang Cornelius, aku nggak pandai tuh. Di ayat inilah keseringan umat kita Kristen nih salah pemahaman. Ya, bersorak-soraklah datanglah kepadaku, kan itu sebutan di kata Bible kan, atau di kitab. Datanglah itu maksudnya kan itu mungkin di gereja ya. Di gereja, pujilah ada dia tuh mungkin di gereja gitu Pak. Itu kan saya selalu salah satu tadi contoh sederhananya ini menurut saya kira-kira seperti itu gitu. Ya kalau masalahnya Abang Pulung ini ngomong nih pindah ke Muslim itu kan hak ya. Nah itu tidak dilarang oleh negara. Aku bukan ngomongin masalah pindah ke pindah. Iya. Aku mengomongkan masalah ayat ini. Bersorak-soraklah datanglah kepadaku untuk memuji aku ya. Sekarang gini, sekarang pada umumnya di luar protes, terlebih-lebih karismatik ya, ayat ini dipakai jadi salah pemahaman loh. Ketika beribadah itu coba kita lihat, bersorak-sorailah datanglah kepadaku, bukan bersorak-sorai, lompat-lompat pun ada saya lihat Bang. Ada, itu ada karismatik. Ada. Sekarang pertanyaannya, apakah itu untuk memuji? Begini, kalau yang namanya kan udah jelas itu bersorak-sorai itu kan mungkin salah satu tadi kayak orang berjoget mungkin salah satu ya, bukan berjoget, mungkin saking semangatnya gitu Pak. Tetapi intinya Paulo, intinya begini. Ini menurut saya nih, saya tidak mau bahkan nama orang gitu, tidak mau. Menurut saya yang penting ajaran tidak sesat, itu aja. Maksudnya tidak menyimpang dari Bible gitu. Ini loh, kalau dikatakan itu nggak lari daripada Bible, menurut saya lari loh. Ketika melompat-lompat, berbicara katanya itu roh yang jadi entah apa dibilang itu contoh bahasa roh tuh. Yang ada katanya kita dengar tuh ya apa? Sikaraba. Sekarang pertanyaan saya itu lari nggak dari kata kita? Habis pula nanti nenek-nenek pun diraba-raba. Sampai saya itu udah pernah kan, 2 hari yang lalu kan saya sampaikan juga. Saya berdiri di samping dia loh, ketika dia dikatain masuk roh. Ya, sampai seorang pendeta datang mau memberikan jabatan tangan untuk dia untuk mendoakan. Dia lompat-lompat sampai kursi berterbangan loh, dua biji kursi itu terbang. Nak tendang dia buat. Sekarang itu salah nggak menurut saya? Itu menurut saya itu nggak Roh Kudus loh. Tapi entah ya.
Itu sih saya tak bisa berkomentar. Maka saya bilang itu kan yang namanya iman ini kan kembali ke kita lagi, itu intinya. Kalau kita mau ke sini dengan kena saya juga Kristen. Saya bukan hanya satu organisasi ini, organisasi beda juga. Dituduh pula Bang Holong nyamar. Iya Bang Cornelius di bawah dituduh pula Bang Holong Islam nyamar jadi Kristen katanya. Itu saya tidak ada memponis, bukan Bang Cornelius yang tulis komen gitu. Iya, lanjut silakan. Saya tidak memponis, saya nengok tadi saya tidak memponis. Kena begini Ustaz, saya Kristen juga, kena di Kristen ini organisasi banyak ya, banyak. Mungkin karena kita pengaruhnya pindah, salah satunya begini, mungkin pelayanannya ini yang organisasi ini udah kurang mampu jangkau, makanya kita pindah ke organisasi ini. Tetapi intinya itu tidak menyimpang dari Bible, itu intinya Pak Ustadz. Makanya saya bilang tadi kalau namanya iman orang ini bukan hanya di sini aja, yang tempat kami juga ada yang Kristen masuk Islam juga ada gitu. Bang Cornelius, setelah Anda menjelaskan sama Bang Holong, saya mau tanya sama Anda berdua, boleh ya? Nanti. Bang Cornelius udah selesai? Gimana? Udah selesai penjelasannya? Jangan Pak Ustadz tanya saya Pak Ustadz. Saya bertanya Pak Ustadz, kenapa sama saya? Saya minta pendapat aja nih dari kitab kalian ya. Nanti dikira juga Bang Holong kan nyamar gitu. Bang Cornelius kan. Ustadz, jangan. Itu murni Kristen itu. Masuk Islam. Itu murni karena dari nama juga mungkin beda gitu. Baik, saya nanyain dari ini Mazmur 96 nih ya. Judulnya nih kan Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia, oke? Nah, saya bacakan dulu ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Oke? Terus ya, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Saya mau tanya, yang memenuhi ini, yang menggenapi Mazmur ini menurut Anda siapa? Bang Holong dulu dah. Biar aja Bang Cornelius. Nah, Bang Cornelius duluan. Menurut Anda siapa Bang? Maksudnya gimana Pak Ustadz? Saya ulang ini. Nyanyikanlah nyanyian baru ya. Nyanyian baru berarti setelah Kristen bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Menurut Anda, pujian setelah Kristen yang mengabarkan pujian bagi Tuhan, keselamatan dari hari ke hari tanpa putus dan segenap bumi, itu kira-kira siapa yang memenuhi? Yesus. Bagi Bang Holong, Yesus. Maksudnya Yesus kagak nih, memenuhi nubuatan ini nih. Memenuhi. Gini loh, kita simak ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nah. Oke. Ini nyanyian baru ya. Ya. Setelah Mazmur, menyanyilah bagi Tuhan. Dalam nyanyian itu memuji namanya. Terus dalam nyanyian itu mengabarkan keselamatan daripadanya, dan ini tidak putus dari hari ke hari. Kira-kira siapa? Yang mencatat adalah Pak Ustadz. Siapa yang mencatatkannya? Enggak, siapa ya yang melakukan ini menurut Anda? Oh, kita lah, kita selaku umat di bumi ini orang Kristen lah. Oh, orang Kristen. Ya. Baik, kalau ini orang Kristen,
Ya, sesuaikah dia dari hari ke hari? Tidak putus nyanyiannya itu. Nyanyi kan begini Pak Ustadz, bukan maksudnya tidak putus selalu berhari-hari. Makanya di situ salah pesade Pak Ustadz ya. Makanya saya bilang tidak mungkin kita ini maksudnya bernyanyilah setiap saat supaya kita tidak makan, tidak apa-apa. Tidak mungkin kayak gitu Ustadz maksudnya. Nah, kan gitu. Boleh saya memberikan tanggapan tentang ini? Ya Bang Holong ya, terserah ya bagi kalian terima atau tidak. Ya. Waktu ini di waktu Indonesia bagian tengah waktu saya azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Habis itu kita beritakan keselamatan untuknya. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Dan ini habis saya azan di Banjarmasin. Lalu di bagian Indonesia di Papua menyambut azan saya. Menyanyi pula di Papua. Sampai ke seluruh belahan bumi 24 jam tiap hari, nggak ada putus-putusnya. Itu kena beda zona itu Ustaz. Itu kena beda zona. Bagi saya Mazmur 96 ini yang memenuhi adalah ajan Islam. Jangan disampaikan dulu tadi Ustaz. Ustaz. Jangan disampaikan dulu tadi. Makanya 2 hari yang lalu saya katakan sama Ustaz, yang melakukan perintah Yesus itu siapa? Ya iya betul sih Bang. Gitu Bang. Ya, Mazmur 96 ini lihat isi azan itu. Saya azan di Kalimantan, setelah saya selesai di Papua azan. Habis itu setelah saya selesai sampingnya Papua lagi. Sampingnya Papua lagi, di Jepang azan lagi. Nggak ada putus-putusnya. Dari hari ke hari memuji Tuhan ya, dan mengabarkan keselamatan. Hayya 'ala shalah. Mari kita menuju kemenangan. Ceritakanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa. Seluruh bangsa menyanyikan ini. Tapi kalau menurut saya Ustaz, makanya kita ini kan beda iman ya. Tata cara ibadah kita kan beda. Mungkin kan di Muslim itu kan mungkin 5 waktu ya. Wajib ya. Wajib. Iya 5 waktu itu Bang, udah diteliti. Ajarnya itu nggak pernah putus 24 jam. Tapi kira begini Pak Ustaz. Kenapa? Kenapa dia habis Pak Ustaz baru di Papua? Karena waktunya itu beda berapa jam Pak Ustadz? Iya itu waktunya berputar. Makanya dia kagak pernah putus dari hari ke hari. Sesuai Mazmur 96, dia nggak akan putus gitu. Tapi Pak Ustadz, saatnya saya berbicara itu ajaran Yesus yang sebenarnya, yang mengikuti ajaran Yesus itu adalah Muslim. oh, beda dia Bang, beda. Kenapa saya bilang beda? Coba. Berarti oke. Abang bilang macam mana tadi? Coba. Yang mengajar yang mengikuti ajaran Yesus, perintah Yesus, ajaran baik Yesus itu sebenarnya kebanyakan Muslim dibandingkan kita Kristen. Berarti kalau menurut Abang Holong itu Yesus itu Muslim? Oh bukan juga. Ya udah kita cek aja satu-satu gini. Ajaran Yesus, baik. Ajaran Yesus ya kita lihat dari kitab Anda, apa yang dilakukan Yesus ketika dia hidup, kan kayak gitu. Gini aja kita cek dulu ya. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Betul. Islam haram makan babi. Betul. Sekarang Kristen? Oh banyak makan Bang. Gitu. Satu. Ya, katanya lebih banyak kata Bang Holong. Kita cek lagi.
Yesus mencontohkan berdoa waktu di Taman Getsemani, sujud dan berdoa. Islam sehari ya dalam sholat 5 waktunya selalu sujud seperti Yesus. Kristen gimana dengan Kristen? Oke. Berarti kalau ini saya tangkap sedikit Pak Ustadz. Berarti kalau menurut Pak Ustadz kayak gitu, berarti tidak secara langsung kalau Yesus itu adalah Muslim gitu. Bang, kalaunya bagi kami ya Bang ya, dalam Islam semua dari Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, dalam bahasa Arabnya, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam disebut Muslim. Ingat, Muslim itu bukan agama, tapi orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi bagi kami, Yesus itu Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Gitu. Muslim itu enggak. Muslim ini gini, Muslim itu dalam arti kutipnya ini gimana nih? Karena kutipnya gimana nih? Jadi orang yang pasrah terhadap Tuhan semesta alam, yang mengikuti perintah Tuhan semesta alam gitu. Ya maksudnya Muslim dalam sekolah kita sama dengan itu Islam gitu. Kalau Islam itu nama agama. Ya berarti kan begini Pak Ustaz. Gini, saya jelaskan sedikit sama Bang Cornelius ya. Islam berasal dari kata aslama, yang artinya berserah diri. Oke? Aslama yuslimu, islaman. Jadi Islam itu agamanya. Orang yang memeluk Islam, apa bahasa Arabnya? Fahuwa muslimun. Gitu. Jadi orangnya disebut Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan. Nah gitu. Maka begini Pak Ustaz. Maka begini, berarti kalau Muslim itu apakah dia tidak serta merujuk ke Islam atau serta merta menuju ke Islam? Oh, dulu belum ada Bang. Waktu zaman Nabi Adam sampai Yesus nggak ada sebutan Islam, belum ada. Tapi Ya, paham. mereka disebut orang yang berserah diri. Lalu Paham. dalam bahasa Arabnya ya, dalam bahasa Arabnya itu adalah Muslim. Muslim agamanya apa? Maka dapat kita lihat dari perubahan katanya, dia adalah Islam. Gitu. Berarti intinya begini Pak Ustaz, sebenarnya. Berarti intinya Muslim merujuk ke Islam, kan gitu kan? Sepakat ya? Sepakat nggak kira-kira Pak Ustaz? Ya, Muslim itu adalah pelaku Islam. Ya berarti begini, berarti Muslim itu merujuknya ke Islam ya? Tidak ada yang lain. Pelaku Ya? Islam. Ya, maksudnya tidak ada yang lain ya? Nggak ada. Kemana lagi? Kosakatanya memang itu. Ya, berarti begini. Kalau udah berarti kan gini kata pusat, Yesus itu Muslim ya, kan gitu. Ya, Muslim. Nah, berarti kalau saya tanggapi, berarti Yesus itu kalau menurut Pak Ustadz betul itu Islam. Ya, kalau disebut agamanya. Kalau dulu Ya. sebutannya agama gitu. Ya, maksud aku kalau ini kan aku nanya Pak Ustadz nih, kita kan sepakat dulu ya. Saya nanti tidak mau nanti salah mengambil makna gitu. Jangan nanti bilang nanti Muslim lalu tidak serta merta dia itu Islam gitu, Bah. Atau nanti Baik. apakah dia Muslim serta merta Islam gitu. Nah, maka saya nanya dulu, Oke, apakah jadi dia kalaunya Muslim adalah pelaku Islam. Ya kalau disebut sekarang, apakah Yesus itu Islam? Jelas. Ya, makanya saya mau nanya dulu Pak Ustadz. Tapi kan kalau saya bilang kok menurut saya itu Yesus bukan Islam Pak Ustadz. Bukan. Baik. Nah. Bukan Islam terus. Karena Yesus dibaptis. Oh, jadi menurut Anda karena Yesus dibaptis bukan Islam gitu.
Ya, ini menurut saya bukan. Baik. Ada di Al-Quran dikatakan kayak gini. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minhuma syir'atan wa minhaja. Jadi syariat di zaman Yesus itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bukan berarti membatalkan dia Islam atau Muslim. Gitu. Coba Ya, Bang. ditanyain, Ustaz. Coba nanti ditanyain yang membaptis dia itu siapa? Iya, Yohanes lah, tahu saya. Jadi Bang, orang-orang yang mau dibaptis itu orang yang mau jadi Tuhan. Karena itu. Ya itu. Ini saya mau bertanya satu Ustaz. Terakhir ya pertanyaan terakhir ya. Pokok intinya kalau menurut saya Yesus bukan Islam ya menurut saya. Ya, karena dia dibaptis kata Anda kan gitu. Betul. Kalau Gini. Nabi Muhammad saya untuk lupa Pak Ustaz. Kalau Nabi Muhammad saya yakin 100% Muslim. Baik. Nah, kenapa ini? Karena dia rekam jejak dia di tanah Arab. Nah, itu udah pasti. Kan gitu. Kalau ini menurut saya ya. Saya mau satu pertanyaan Pak Ustaz. Saya kan kita kasih nengok tuh. Ini bukan saya Ustaz ya. Yang katanya nanti tuh kalau kita berbuat baik nabulkan kebenaran lah ya untuk Islam ya. Itu nanti dikasihkan 72 itu gimana itu Pak Ustaz? Yang dibilang itu 72 bidadari itu gimana itu? Itu juga ada syarat. Terus juga Anda perlu tahu ya, 72 bidadari itu ya ketika dakwah Islam agar dulu dapat menarik orang pagan Quraisy. Kelakuan mereka sewaktu dulu itu mereka suka bermain perempuan. Gitu. Jadi di Quraisy itu mereka masalah main perempuan itu lumrah gitu. Datanglah Islam. Orang-orang Quraisy, bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian di dunia menyukai perempuan, maka Allah akan berikan kalian ya bidadari di dalam surga. Salah satunya itu untuk kemajuan dakwah Islam. Tetapi apa yang dimaksud bidadari? Apakah betul ada? Betul. Cuma ada pula syaratnya. Syaratnya seperti apa? Orang Muslim atau Islam yang berjihad ya di jalan Allah ketika dia belum menikah lalu dia gugur di peperangan. Contoh, itu yang dapat dijanjikan 72 bidadari gitu. Ya. Habis itu bagaimana kalau yang sudah beristri? Lihat lagi hadisnya. Yang sudah beristri yang dimaksud bidadari adalah istrimu kata Nabi Muhammad. Ya. Bukan 72 bidadarinya satu, tapi istri sendiri. Gini, saya sebenarnya bukan kita mau ini. Saya bikin begini. Saya bikin saya kan hanya untuk berarti itu saya merujuknya ke kaum Adam ya, misalnya kalau kaum laki-laki ya. Maksud saya begini, kalau kita merujuknya seperti itu mungkin oke lah ya. Tapi kalau perempuan dapat apa gitu? Betul, karena perempuan ini banyak juga berkuasa dengan Muslim ya. Jadi kalau yang perempuannya itu atau anggaplah dia meninggal masih gadis, itu gimana nanti Pak Ustaz? Jadi bidadari, jadi istri kita dapat apa? Laki-laki dapat bidadari. Bukan kayak gitu. Ustaz. Bukan maksudnya dari istri ya. Maksud begini. Yang perempuan misalnya tadi pas dia meninggal lah, masih gadis ya. Lalu itu gimana merekanya atau anak-anak? Jadi gini Bang Cornelius ya. Tadi apa hadisnya? Yang dimaksud bidadari adalah istrimu. Lalu perempuan yang tidak menikah itu akan dinikahkan dengan perempuan yang belum menikah. Makanya disebut bidadari itu adalah istrimu. Yang ketika dia di dunia tidak sempat menikah, dia akan menjadi bidadari surga dan dinikahkan dengan laki-laki yang belum mempunyai istri di masa dunianya. Kalau yang gimana sih? Yang bayi juga seperti itu, Ustaz. Hah? Kalau yang bayi gimana? Kalau yang bayi dia tetap ya dia akan mempunyai rumah, membawa keluarganya di surga.
Gitu. Itu pemahaman Islam dalam masalah bayi. Betul, maksudnya gini, apakah yang bayi nanti mendapat juga atau gimana? Ya kalaunya bayi, saya belum mendapatkan literasi untuk itu. Gitu. Penjelasan kalau bayinya bagaimana di surga dia akan membawa orang tuanya gitu. Nah kalaunya apakah dia membesar atau seperti apa dia dapat, saya nggak berani menjelaskan yang tidak ada keterangannya gitu. Makanya di sini saya menanyakan, mungkin saya kan kalau untuk bidadari kan pasti merujuk ke laki-laki kan gitu dia pusat ya. Jadi yang dimaksud bidadari itu adalah istri sendiri. Jadi istri itu terhitungnya kayak gini. Dia adalah ratunya bidadari dari bidadari yang didapatkan oleh laki-laki gitu. Ya. Jadi gini Bang. Kalau untuk masalah itu kan saya udah ini menjelaskan sedikit gitu ya. Cuma saya mau tahu tadi yang ini tentang masalah yang saya tanyakan, masalah Muslim dan Yesus tadi gitu. Oke? Bang Cornelius? Gimana? Iya, pembahasan Muslim dengan ini tadi gantung itu. Saya penasaran. Penasarannya apa? Kata Anda, Yesus itu bukan Muslim karena dia dibaptis, betul? Iya. Gini, di Al-Quran kami, di Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Jadi dibaptis itu bukan berarti membatalkan Muslimnya Yesus atau Nabi Isa. Bukan. Karena setiap para nabi itu mereka mempunyai syariat sendiri-sendiri. Waktu di zaman Nabi Adam, gini, sebentar Bang. Di waktu zaman Nabi Adam nggak ada tuh, ya. Di zaman Nabi Adam sholat kayak Muslim sekarang nggak ada. Yang sholat 5 waktu sujud nggak ada di zaman Nabi Adam. Apakah Nabi Adam bukan disebut Muslim? Enggak, bukan itu ukurannya. Jadi ketika Yesus itu dibaptis bukan berarti membatalkan dia Muslim. Bukan. Gitu. Jadi setiap para nabi itu ada syariatnya tersendiri. Jadi kalau saya sebut Yesus itu Muslim, kita lihat dari kelakuannya waktu dia diutus, apakah dia sesuai dengan syariat Islam. Itu maksudnya. Maksudnya sesuai dengan syariat Islam seperti apa? Contoh kayak gini, ya. Islam setiap harinya sujud. Apakah Yesus pernah sujud di zaman dulu? Ternyata pernah. Islam mengharamkan babi. Nah, apakah dalam Islam mengharamkan babi, Yesus pernah makan babi? Enggak pernah. Enggak pernah ada yang dilanggar oleh Yesus dari syariat Islam. Habis itu Yesus bersunat. Islam syariatnya juga sunat. Nah gitu. Terus juga waktu Yesus ya dia mati, katanya dia dikafani, sama syariatnya dengan Islam dikafani. Gak ada yang melanggar Islam gitu. Jadi bukan berarti Yesus itu membatalkan dia Islam ketika dia dibaptis. Kalau dibaptis apa artinya? Mensucikan diri gitu, menghapus dari dosa. Lah sama dengan Islam, wudu pun juga menghapus dosa. Gak ada yang bertentangan, cuma cara Kristen baptis ya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan kayak gitu. Ya lihat orang Islam itu ketika dia selesai ya berwudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin Hirina waj'alni min ibadikas salihin. Kan kayak gitu. Sama. Nama Nabi Muhammad, rohnya yang disucikan dan menyebut nama Tuhan. Ya ada bedanya waktu baptis zaman dulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan berarti saya menyamakan wudhu dengan baptis, kagak. Tapi syariatnya dari yang dilakukan Yesus gak pernah bertentangan dengan Islam gitu. Itu kan menurut Pak Ustadz kan. Kok menurut Ustadz? Saya ini kan beda lagi. Cornelius, bukan menurut fakta yang bisa kita lihat yang mengikuti ajaran itu siapa itu sekarang. Ya kita paham itu. Namanya tadi Pak bilang, namanya kitab suci ini kan
kalau dia itu merujuknya kemana itu kan tidak bisa kita ponis gitu kan maksudnya. Ya setidaknya kan kita jujur-jujuran aja dalam diskusi gitu loh. Ini kan tidak di kitab suci ini kan tidak serta merta selalu barang ini kita anggaplah barang ini cawan, barang ini piring, kan tidak selalu serta merta merujuknya ke apa bahasanya seperti itu. Mungkin barang ambillah tempat untuk kau makan nasi sana, mungkin piring gitu bahasa satunya gitu. Tidak selalu serta merta merujuknya kayak gitu istilahnya begitu. Kalau Bang Cornelius, ya saya pun masih belajar juga ya Bang Cornelius. Sekarang saya katain gini, mana dia? Ada dia dengar. Saya dengar. Ada dikatakan dalam kitab tuh kita berdoa dan melompat-lompat. Gimana? Adakah dikatakan di situ kita berdoa sambil lompat-lompat? Kan jelas bersorak-sorai itu kan udah jelas. Sambil lompat. Bersorak-sorai dengan lompat beda bang. Kalau begini Bang Holong, kalau berdoa itu biasanya tidak lompat-lompat, cuman ketika puji-pujian itu biasanya ya. Kena saya juga terus terang, saya juga sering di karismatik, maka saya tahu gitu. Kalau dia bentuk doa, dia biasa, tidak ada lompat-lompat dia. Ketika dia puji-pujian, baru ada lompat, biasanya gitu. Aduh, ini notif. Doa biasa. Ini kalau kita lihat Yesus, dia berdoa sujud, dia bersorak sampai keluar suara barat, maaf, sampai sekarang kalau kita lihat ya pendeta aliran di sampai suaranya kayak kejepit bebek gitu. Gimana? Pendeta gimana? Gini maksud saya, kan saya kan pernah nonton di Perintah Yesus ya. Kan itu kan diperintah ada ya. Dia tuh pergi berdoa, sujud, ya. Dia tuh nggak ada bersorak sampai suaranya sampai keluar sampai seperti bebek kejepit gitu, seperti kebanyakan sekarang tuh pendeta karismatik gitu. Suaranya udah wah gitu. Ada kayak dia cerkan doa kayak gitu. Oh memang ada di kitab, coba dibuka dulu. Kalau biasa begini Pak Ustadz juga Pak Ustadz, namanya kalau sujud, nama sujud Pak Ustadz ya. Sujud itu kan tidak serta merta ini loh Bang Cornelius. Tidak ada. Kita juga biasa ada. Saya ketahui. Bahkan juga gini kita ada bersujud sembahlah misalnya tadi mungkin kalau ada kesalahan dalam arti kata tadi ini contoh sederhana kita ngomong nih kita antara keluarga kita ada pertengkaran mungkin kita sujud dengan Tuhan doa kita itu kan kalau di sini itu kan tidak serta merta selalu berdiri atau selalu duduk tidak juga bebas dia doanya bebas mau dia sujud tidak masalah mau dia gimana tidak masalah. Banyak minta sujud nyembah itu banyak nyembah kepada Tuhan gitu istilahnya. Sekarang ini saya lihat tuh kebanyakan orang berdoa menunjukin bahwasanya aku bisa, aku itu pengikut Yesus setia gitu ya. Sedangkan Yesus berdoa sudah jangan untuk kita tuh masuklah ke dalam kamar kamu, tutuplah, sujudlah, mintalah bermohonlah kepadaku. Ini saya kalau letakin HP bisa saya praktekin loh. Orang berdoa itu di mana? Sekarang ini kebanyakan. Contoh ini ya, kami itu ada di sini berdoa. Mari kita berdoa bersatu dalam doa katanya. Oh Tuhan Yesus gini, baju baru dikancing, lengan tangan baru dikancing, tali pinggang baru dimasukin. Amin gitu ya. Ada pendeta Gertuh. Apakah itu cocok ajaran Yesus? Kalau selama saya alami ya, pas kebetulan saya juga Pak Ustadz ya, kebetulan kita di tempat kita juga kita pas pengurus gereja juga kita tidak sih kayak gitu sebenarnya. Mungkin kalau orang istilahnya mungkin mau berdoa mungkin kalau gini hal yang wajar lah istilahnya kan begini dulu hal yang wajar lah ya. Sebelum masuk doa itu hanya wajar lah. Namanya karakter manusia ini kan tidak sama. Tidak serta-merta orang itu selalu begini. Mungkin ini istilahnya kancingnya tangga atau macam mana mungkin dibaguskan dulu. Cornelius. Bang Cornelius.
Nah, Yo. gitu. Aku orang juga belajar. Minta maaf. Arti berdoa itu apa, Bang Cornelius? Oh, itu umum dia. Umum. Doa itu banyak. Dalam arti bukan banyak menyimpang, tidak. Tidak. Doa itu kan menyembah, meminta pertolongan. Meminta, ya udah meminta. Semua agama aku yakin kayak gitu dia. Enggak, meminta ya kan, meminta ya. Aku cuma minta artinya aja. Abang punya anak? Iya. Ya. Ketika anak abang meminta sesuatu sama abang dengan cara seperti itu, abang marah nggak? Oh, enggak. Maksudnya kayak minta macam mana itu dulu, kayak berdoa gitu. Contoh gini, dia minta sesuatu, beli buku, contoh beli buku. Ya, kita contohin praktek cara berdoa ya. Bapak Cornelius minta duitmu. Oh, Bapak Cornelius. Emosi nggak dengarnya? Oh, enggak, tidak. Itu udah beda itu. Itu namanya ada penyimpangan. Kalau misalnya ada penyimpangan itu. Nggak bisa Bang, gitu, ya. Bang Cornelius sama Bang Holong, kayak gitu. saya izin untuk Nggak tutup bisa. kamera dulu ya. Saya mau minum obat sebentar gitu ya. Lanjut dulu ya. Ngambil obat sakit gigi saya ini. lanjut. Aduh, macam mana pusat sakit gigi gitu, hancur. Iya, sakit gigi, saya mau ambil obat dulu, makanya saya tutup kamera. Ya, Ya, saya ngambil minum obat gitu. Lanjutkan. Ya, siap Ustaz, siap. Gini loh, Siap. Bang Cornelius. Menurut saya memang sih menyimpang, cuman nggak segitu banyak. Coba suaranya agak digede sedikit Bang Holong, digede sedikit suaranya. Gini, maksud saya itu bukan menyimpang. Kenapa? Ketika kita berdoa, kita tuh meminta kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Ya. Berarti itu mau Begini Pak Holong. Bang Holong, bentar dulu. Yang namanya meminta itu bukan arti meminta sesuatu, tidak. Mungkin dalam artinya meminta itu mungkin hal yang umum juga begini, mintanya mungkin saya ini minta pertolongan, minta diberikan kesehatan gitu. Kan tidak mungkin anak kita luka gitu juga minta barang sama kita, tidak mungkin juga. Kan gitu dia. Nah, kan beda kalau permintaan doa dengan minta sesuatu ke orang tua atau kita minta sesuatu ke orang, kan beda, ada kayak gitu cara permintaannya, kan gitu. Itu harus kita bilah itu mana yang minta. Bang, maksudku. Waktu kita berdoa minta sesuatu itu harus kita bilah, tidak bisa kita samakan gitu. Tidak bisa. Maaf ya. Kan kalau Kristen ini kan banyak berapa contoh banyak contoh AKBP, Karismatik, BPD, apalah BPD Katolik gitu kan. Yang menurut abang yang paling mencolok yang paling mencolok apa dulu ini? Istilahnya dalam apa ya? Malu juga saya ngomongkan di komal seperti ini. Ya, kalau menurut saya ya melebih-lebihkan kata kita, betul. Contohnya? Ya contohnya kita cara berdoa, ya, sampai bersorak-sorak, lompat-lompat apa segala macam. Kan udah bilang tadi Bang Holong, namanya kalau berdoa Kristen itu sama. Yang ada lompat itu biasanya pujian. Enggak, kalau doa enggak ada lompat. Enggak ada. Karismatik enggak lompat doanya. Enggak ada. Karena saya juga sering di ibadah karismatik. Saya tahu semua, saya tahu betul gitu. Saya tahu betul. Yang maka kalau tahu dibilang, yang ketika waktu mereka lompat itu puji-pujian itu udah pasti. Enggak bisa kita pungkiri. Nah, yang kedua, kalau dia sistem doanya, ke doa itu sama. Baiklah kita berdoa dulu, itu sama dia. Tidak ada lompat-lompat doa itu. Kira-kira seperti itu dia. Lanjut. Lalu siapa yang ngajarin yang jingkrak-jingkrak di gereja itu? Kayak gimana itu? Bapak tadi bilang kata aku mulai tadi nggak mau ngomong gitu ya. Saya belak-belakan aja Bang Holong. Ngapain Bang Holong pakai bahasa halus segala? Terper aja lah ya Ustaz.
masalah pertanyaan tuh terima, jawaban tuh terima tidak terima itu kan kembali ke iman kita kan gitu dia. Iman lagi, iman kita masing-masing kan gitu. Itulah selalu yang kita pegang. Imani saja, walaupun salah imannya aja gitu. Nah, kalau menurut saya Bang Holong, apapun bentuk agama itu berdasarkan iman orangnya masing-masing. Kita mengimani juga harus bisa lihat dong. Masa kita udah salah kita lihat Begini Bang Holong, kita harus juga tahu. Contoh, kita agama kita ikutlah kita yang lain saya kata. Mereka mengimankan agama mereka itu tak tahu latar belakang sejarahnya itu gimana gitu. Maka kita tidak bisa memponis, tidak bisa bawa iman orang itu salah, tidak bisa. Karena kalau kita tengok juga fakta sejarah mereka juga ada gitu, ada dia. Bentar Bang Cornelius. Kalau seperti itu tidak dipandu Yesus, lalu di mana benarnya ajaran kayak gitu? Coba. Kita gitu Ustaz. Bukan maksud saya ini bukan kita sama gini, ini kan saya maksud saya gini. Bukan kita menciptakan agama kita gitu, Agama lain juga mereka ada fakta sejarah mereka gitu, Maka mereka mengimani gitu, Pak Ustaz. Maksudnya Pak Ustaz. Kira-kira seperti itu dia. Maka kita tidak bisa memponis juga. Iman orang itu tidak benar, tidak bisa gitu, Mengimani itu salah, tidak bisa. Karena fakta sejarah itu sudah ada bagi agama masing-masing gitu, bukan hanya agama kita aja gitu, Tidak bisa kita ponis. Maka saya bilang, iya Bang, kalau kayak gini, kalau di Islam itu udah banyak diwanti-wanti orang. Karena ada dasarnya, makanya kan dari hadis, dari Quran itu nggak bisa luput gitu. Kalau kami kan solu kama ra'aitumuni usolli, Nabi Muhammad kagak pernah ngajarin jingkrak-jingkrak. Mana ada umat Islam jingkrak-jingkrak, kan kayak gitu. Itu kan kembali ke orangnya masing-masing, iman masing-masing maksud tadi Pusat. Tadi kan Bang Holong bilang kan iman yang gimana? Itu kan kembali ke orangnya masing-masing. Saya kasih contoh, kayak itulah model iman seseorang. Oh dia yakin ke sini, ya kena fakta sejarah mereka udah ada. Sama juga kita kan gitu istilahnya. Iya, bentar saya mau minum obat dulu baru buka kamera. Lanjut. Bang Cornelius. Ini loh, satu malam hampir ya, udah subuh ya, belum? Berarti mau jam 12 ya? Jam 1 nggak apa-apa, setengah jam lagi nggak apa-apa. 15 menit lah gitu. Nanti saya mau ngajak teman-teman muslim baca Quran sebentar gitu. Ya, mantap itu Ustaz. Itu wajib itu Ustaz. Wajib. Mulai tadi aku masuk ke berapa room ya. Ke 6 Bang Cornelius ya. Ini agak ada aku jumpa Abang ada itu pembelajaran bagi aku ya. Yang 5 tadi yang 6 udah aku tinggalin tadi buat malu. Cuman gini loh. Mulai tadi Abang tuh ngobrol sama Ustadznya itu ada perbedaan sangat yang saya lihat. Ya.